Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adit Ardiana dengan NPM 10321007, Prodi D3 Manajemen, kelas C11. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Budi Jatmiko. Nah, materi yang saya buat yaitu Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Rububiyatullah, Allah sebagai satu-satunya Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2, segala puji bagi Allah atau sifat rububiyah adalah sifat Allah sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur sistem kehidupan. Sifat ini diakui oleh semua manusia secara fitrahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan pujian hanya bagi dirinya dan menyifatkan dirinya sebagai Rabb Alamin. Manusia tidak berhak memuji dirinya karena segala sesuatu yang dihasilkannya merupakan ketentuan Allah dan kebaikan Allah kepada manusia. Tauhid mulkiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya, bermakna kita mengesahkan Allah terhadap pemilikan, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Dialah pemimpin, pembuat hukum pemerintahan kepada alam ini. Tauhid mulkiyah menuntut adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas kepada Allah, Rasul, dan Amirul Mukmin, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Untuk yang kedua ada tauhidul ibadah atau pemurnian ibadah. Tauhidul ikhlas. Al-ikhlas sendiri yang menjadi nama bagi surat yang mulia ini berarti keikhlasan hati dalam memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tema tauhid merupakan sepertiga kandungan Al-Quran, di mana kandungan Al-Quran itu secara umum mencakup 3 perkara, yaitu tauhid akidah, syariah atau hukum-hukum, dan yang terakhir adalah akhlak. Untuk yang terakhir ada akhir asyirik atau bahayanya syirik. Poin pertama ada kezaliman yang besar. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Zalim itu tidak memberikan hak kepada yang berhak. Demikian bertauhid kepada Allah, ia berbuat zalim dan kezalimannya itu merupakan kezaliman yang paling besar. Poin yang kedua ada tidak mendapat ampunan. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang meninggal dengan membawa sesuatu dosa, insya Allah masih ada peluang diampuni Allah. Namun orang yang meninggal dalam kondisi syirik, ia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin terakhir adalah dosa terbesar. Banyak dosa-dosa besar yang dijelaskan para ulama bersumber dari Al-Quran, dalam hadis Nabi. Bahkan Imam Al-Jahabi menulis kitab Al-Kabair yang isinya 70 dosa besar. Nah, di antara semua dosa besar itu, syirik adalah dosa terbesar. Dosa paling besar, lebih besar dari dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh, dan lebih besar dari segala dosa besar. Kesimpulannya, secara keseluruhan, tauhid dapat diartikan dengan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang harus disembah, dengan mengikuti seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Atau bisa disimpulkan itu adalah sebuah takwa, yang mana keyakinan yang diyakini dengan sepenuh hati, dengan rasa keimanan dan keislaman. Tauhid secara umum
dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Dengan cara melakukan hal yang disukai Allah, seperti selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengingat Allah, hati akan tenang, selalu merasa berdosa, sehingga membuat kita selalu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Kebaikan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.